Tak hanya orang dewasa pemirsa, kebakaran hutan yang meluas di Kalimantan Selatan memaksa anak-anak ikut terlibat. Sejumlah anak-anak di Kabupaten Banjar turut membantu memadamkan api yang mendekati permukiman mereka. Sejumlah anak-anak di Desa Pasayangan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, turut ikut memadamkan kobaran api yang membakar lahan. Seolah tidak takut dengan api, di tengah kepungan asap, mereka mencoba memadamkan kobaran api yang mulai menjalar ke arah tanaman padi dan permukiman warga. Dengan peralatan seadanya, bahkan ada yang menggunakan bajunya sendiri. Muhammad Nasih mengaku tidak takut mendekati kobaran api, meski terkadang mata terasa perih karena paparan asap. Namun ia tidak mundur hingga petugas datang bantu memadamkan api. Berapa tadi Majahi apinya? Pun mulai jam 1 lewat 2. Ya jam 1. Oh, okay. Jam 1 lewat Kada tukutan lagi kamu lah. Pun kada tukutan demi rumah-rumah yang di sini juga. Oh, parah rumah kan tadi apinya. Nggih. Rancak lompat sudah madamkan api ini. Ini ngecak dah. Kada Dani uang Jawa, Bang. kada palak lah asap tadi tuh. Anu asapnya tuh ke awak tuh, Bang. Kayak Ke mata lah, padas lah. pada kau bernapas gitu. Oh, tapi kamu kuat aja lah. Kuat aja. Kini, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak pun akan terus waspada jika kobaran api kembali membakar area lahan persawahan di dekat permukiman mereka. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, petugas yang memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Teluk Bayur, Berau, Kalimantan Timur berupaya menyelamatkan diri setelah arah angin tiba-tiba berbalik ke arah mereka. Api yang sebelumnya bisa dikendalikan mendadak membesar dan mengepung petugas. Wah, kabur. Terkepung sama api, kabur. Waktunya kita kabur. Masya Allah apinya. Kita terkepung api. Detik-detik mencekam ini direkam oleh salah satu petugas damkar yang berupaya melarikan diri dari kobaran api. Wah, ini sangat bahaya sekali. Kabur. Allah, kabur. Terkepung. Angin yang tiba-tiba berbalik arah dan membawa udara panas membuat petugas pemadam yang sedang melakukan pemadaman di Kampung Labanan, Teluk Bayur panik. Kabur. Aduh, hai. Segera kabur. Meninggalkan lokasi. Mereka pun terpaksa menghentikan pemadaman dan berlari menyelamatkan diri dari kepungan api. Hingga hari ke-21, kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kabupaten Berau masih terus berlangsung. Panjangnya ini api sampai ujung sana ini. Keterbatasan personel dan kendaraan pemadam menjadi salah satu kendala di lapangan. Kondisi personil ini kami tidak terpaku ya. Mereka ini selalu mobile. Mobile artinya di mana diperlukan kita backup dulu di sana. Kemudian kita lihat situasi juga. Berdasar data BMKG Berau, sejak 1 Agustus hingga 21 Agustus 2026 tercatat 4.322 titik panas yang tersebar di 11 kecamatan. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri, iNews melaporkan. Semangat, Pak. Perkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di 6 provinsi, prioritas BNPB kerahkan pesawat operasi modifikasi cuaca, helikopter patroli, dan waterbombing. 6 provinsi yang jadi prioritas penanganan yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. 39 unsur Satgas Udara yang dikerahkan terdiri dari pesawat operasi modifikasi cuaca, helikopter patroli, dan waterbombing. Terpantau sebanyak 1.842 titik panas di sejumlah wilayah di Kalimantan pada 21 Agustus 2026.
Sementara itu pemirsa, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Wamenko Pangan meminta penguatan pasukan darat, memperbanyak sumur bor dan stop perda tentang izin pembukaan lahan dengan cara dibakar. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik meninjau langsung penanganan karhutla di Jalan Yosudarso Ujung, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Proses pemadaman kebakaran lahan gambut tengah berlangsung yang kini meluas mendekati permukiman. Kebakaran juga turut menghanguskan kebun jagung milik warga. Hanif Faisal meminta penguatan pasukan darat dilakukan secara maksimal dengan pola pagar betis. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat penanggulangan karhutla. Maka tidak ada jalan lain kecuali pasukan darat ini benar-benar harus dievaluasi ulang tiap hari. Kita lihat tadi yang paling optimal menggunakan sumur bor. Jadi sumur bor itu kedalamannya 3 pipa atau 18 meter, 20 meter udah ketemu air. Apakah dengan perbanyakan sumur bor kita bisa mendapat air juga belum tentu. Tetapi mapping itu harus kita lakukan. Jalan penguatan pasukan darat benar-benar harus pagar betis, kalteng, kalsel, kalbar, ini tidak harus pagar betis. Semua pihak harus terikut. Kemudian kami mohon maaf, preventif ke masyarakat tetap harus digiatin. Tidak ada lagi sementara, meskipun perdanya mengizinkan melakukan pembukaan lahan dengan bakar, tapi untuk kondisi ini lebih baik kita stop dulu, kita hentikan dulu. Wamenko juga meminta pemerintah memperbanyak sumur bor di wilayah yang rawan karhutla, sehingga ketersediaan air untuk pemadaman dapat lebih cepat dan mudah dijangkau petugas. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Anisata, iNews melaporkan. Kalimantan Tengah jumlah keseluruhan dari bulan Januari sampai 2 minggu di bulan Agustus itu sudah tercatat 70.470 kasus ISPA secara Kalimantan Tengah. Nah, yang tertinggi itu ada di Kota Palangkaraya, yaitu sejumlah 15.515 kasus. Yang kedua adalah Kota Barat dengan jumlah 12.241 kasus. Nah, yang kami ikuti secara hitungan epidemiologi dari bulan Mei, total kasus itu ada 8.911 kasus ISPA. Di bulan Juni itu turun jadi 894 kasus. Dan Juli ini naik lagi ya di bulan Juli, yaitu sebanyak 9.832 kasus.